Halo Sobat Prasi, kalian pasti nggak asing dong yang namanya bullying. Bagi yang belum tahu, bullying atau penuaan adalah bentuk penindasan suatu kelompok ataupun individu. Bullying memiliki banyak sekali dampak negatif yang sangat merugikan korban. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Bullying atau tudingan dibagi menjadi 4 macam. Pada sih emangnya? Yang pertama itu adalah kekerasan fisik, yaitu ketika kekerasan menyasar kepada fisik korban. Contohnya yaitu seperti memukul, menendang, mengungkit dan juga menjambak. Bahkan mengunci korban dalam sembarangan juga termasuk dalam kekerasan fisik loh. Yang kedua ada kekerasan verbal. Kalian pernah nggak sih dibentak? Nah, biasanya pelaku akan sering melakukan bentakan, mengeluarkan kata-kata kasar, dan menyebarkan gosip dengan sengaja ke korban. Nah, yang ketiga itu ada kekerasan sosial, yaitu ketika pelaku menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk mengucilkan korban. Yang terakhir ada cyberbullying. Bahkan di teknologi digital ini, bentuk perundungannya juga ada loh, seperti hate speech secara massal ke korban dan menyebarkan gosip kepada korban. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri utama bullying nih. Biasanya terdapat ketimpangan kekuasaan antara korban dengan pelaku, seperti pada fisik ataupun popularitas. Selanjutnya ada pengulangan, di mana tindakan agresif dilakukan secara berkali-kali, sehingga akan menjadi trauma untuk generasi mendatang. Terakhir, tindakan bullying biasanya dilakukan dengan sengaja oleh sang pelaku dan bermaksud hanya untuk keuntungan sang pelaku. Namun, bullying pun memiliki penyebabnya masing-masing. Yang pertama, faktor individu. Mereka memiliki keinginan untuk berkuasa sendiri, kekurangan empati, lalu juga mereka kurang kontrol diri. Yang kedua, faktor keluarga. Seperti yang kita ketahui, sebagai anak, kita pertama kali belajar dari keluarga kita sendiri. Nah, orang tua juga memiliki pola asuh. Buruk atau kurangnya perhatian kepada anak, kemungkinan besar dapat memicu bullying pada korban. Ketiga, ternyata sekolah juga memiliki banyak faktor loh, seperti kurangnya pengawasan dari sekolah dan ketidakpedulian dari sekolah. Selain penyebab pada pelaku, ada dampaknya juga dong. Nah, yang pertama ada dampak pada korban. Pastinya korban merasa stres, bahkan depresi. Pastinya, korban akan mendapatkan luka fisik dan mental sehingga menurunkan semangat. Hal inilah yang dapat menyebabkan bunuh diri. Selain pada korban, pelaku juga dapat merasakan dampaknya juga loh, seperti masalah hukum dan juga agresivisme. Terus apa dong yang harus kita lakukan jika ada perundungan di sekolah? Yang pertama, harus segera melapor ke guru atau orang dewasa yang lebih bisa dipercayai. Kedua, pastinya kita harus dukung selalu kepada korban. Kumpulkan bukti-buktinya karena itu sangat penting untuk melaporkan kejadian bullying. Sebenarnya, banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk membantu para korban dan pelaku. Tapi yang paling pasti, kita seharusnya mendukung korban untuk mendapatkan keadilan yang berhak ia dapatkan. Hargai perbedaan, lawan perundungan.